Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Pak Dadang, Mas Fathul, dan Pak Sardi Guswanto ST. Ya. Di sini kami akan menjelaskan secara teknis di dalam pengentrian dapodik dan pengentrian atau mengupload berkas sarana prasarana dalam hal ini kerusakan ya di data manajemen sekolah ataupun di SP. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya ya, sebelum kita masuk di upload data sarana prasarana, silahkan untuk operator bisa nanti langsung buka aplikasi Dapodiknya ya. Ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Setelah terbuka aplikasi Dapodik, silahkan kita masuk di sarana prasarana. Oke. Nah, ketika kita sudah masuk di sarana prasarana, sebelumnya ini sudah kami jelaskan di semester 1 Bapak Ibu, ketika kami dengan Pak Dadang dengan Pak Ferry, kami roadshow dari 12 kecamatan ya. Mungkin hanya saja mungkin operator waktu itu gagal fokus atau bagaimana. Jadi di kesempatan ini kita ulangi. Setelah kita klik Sarpras, Bapak Ibu, silahkan buka di ruang. Oke. Nah, kita akan melihat sarana prasarana, ya. Kita fokus di ruang kelas, Bapak Ibu. Ya. Ini loadingnya agak lelet ini. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu di aplikasi Dapodik saya, di sini kan ada di sarana prasarana di tabulasi ruang ada bangunan SD Negeri 081. Silahkan klik tambah di sana, Bapak Ibu. Nah, di sini ada ruang kelas karena kita fokus di ruang kelas, Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini silahkan tentukan tingkat kerusakan sesuai bukti fisik, sesuai real di lapangan, Bapak Ibu. Contoh misalkan kebetulan di sekolah kami ini ada satu unit gedung sekolah yang terdiri dari ruang kelas 3A, ruang kelas 3B, dan ruang kelas 4A. Ya. Yang menurut analisa kami ini masuk kategori rusak berat karena bangunan ini berdiri sejak tahun 1977 dan belum pernah mendapatkan rehab. Oke, next. Kita klik ruang kelas 3A. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan klik kondisi ruang. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, sebentar. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwasanya tadi pada saat sudah dijelaskan oleh Pak Sardi, kategori rusak berat adalah itu kan ada opsinya, Pak. 30 sampai sekian rusak sedang, kemudian maksimalnya adalah di aplikasi Dapodik kategori rusak berat itu di atas 45%. Ya. 45% sampai maksimalnya 65%. Ketika nanti Bapak Ibu menginput tingkat kerusakannya, di sini nilainya lebih dari 65%, maka di aplikasi Dapodik akan terdeteksi invalid. Nah, kita sama-sama tahu Bapak Ibu, ketika invalid, secara otomatis by system, sekolah ataupun kepala sekolah tidak bisa melakukan sinkronisasi data pokok pendidikan. Oke, nah di sini Bapak Ibu, secara penghitungan di dalam form tidak perlu kami jelaskan, tadi sudah dijelaskan detail oleh Pak Sardi. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, kerusakan batu bata atau partisi, kemudian kerusakan kaca, kerusakan pintu, kemudian kerusakan kunslen dan sebagainya, hingga nanti tentukan secara otomatis ketika di atas 45%, ya,
Ketika di atas 45%, maka kriteria kerusakannya adalah rusak berat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Perlu diketahui bahwasannya untuk di AK, ya, dana alokasi khusus, referensinya adalah dari hasil sinkronisasi Dapodik. Ya. Banyak kasus Bapak Ibu ketika mengajukan proposal untuk rehab maupun pengadaan RKB, kemudian ruang guru dan lain sebagainya, ini referensinya dari data Dapodik. Ketika data Dapodik kita bagus, data Dapodik kita lengkap dari sarana prasarananya, ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengajukan proposal, nanti akan dicek. Ya, dicek dari server pusat atau dari pusat melalui aplikasi Dapodik. Ketika aplikasi Dapodiknya bagus, otomatis proposal Bapak Ibu akan diabaikan. Jadi harapan kami Bapak Ibu operator dengan kepala sekolah, dengan warga sekolah, ya, harus bekerja sama secara aktif dalam menentukan tingkat kerusakan sarana prasarana. Oke, setelah itu Bapak Ibu silahkan klik simpan. Ya. Nah, ketika sudah diklik simpan, ya Bapak Ibu, oke, kemudian tentukan juga dengan kelas yang lain. Ya, jadi tidak perlu kami jelaskan secara detail untuk ruang kelas. Nah, kemudian di sana nanti ada ruang guru. Ya. Kemudian ada ruang penunjang Bapak Ibu. Nah, silahkan, kebetulan di tempat kami yang kami rencana, untuk rencana usulan kami adalah di ruang kelas dan ruang penunjang. Nah, di sini Bapak Ibu, di ruang penunjang ada rumah dinas kepala sekolah, ada ruang UKS, ada ruang ibadah, ada rumah dinas guru, ada rumah penjaga. Ya. Kita tentukan tingkat kerusakannya. Contoh misalkan rumah dinas kepala sekolah. Sama, literaturnya, urutannya, proses untuk menentukan tingkat kerusakannya sama Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ketika nanti Bapak Ibu, ya, ketika kita sudah tentukan tingkat kerusakannya Bapak Ibu, ya, sudah kita simpan. Nah, baru nanti kita masuk di SP, ya. Nanti di sana kita masuk di SP. Oke, kami screenshot dulu Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, jadi ini yang menjadi bahan pertanyaan rekan-rekan, ya Bapak Ibu, di mana Pak Har ngupload hasil dari form tingkat kerusakan, ya. Nanti dibantu dengan kepala sekolah atau warga sekolah, silakan Bapak Ibu masuk di manajemen sekolah. Oke. Silakan Bapak Ibu login menggunakan akun Dapodik, ya. Oke. Silakan Bapak Ibu login menggunakan akun Dapodik, ya. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, sebelum Bapak Ibu nanti mengupload hasil tingkat kerusakannya, pastikan Bapak Ibu form tingkat kerusakannya sudah terisi dan sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo, dan dalam hal ini untuk tim verifikasinya adalah Pak Sardi, kemudian dibubuhi tanda tangan Kepala PU, ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana contohnya? Silahkan nanti Bapak Ibu, terutama operator ini, klik Sarpras. Nah, di sini Bapak Ibu.
ketika sudah kita klik Sarpras, maka akan muncul ada 3 tabulasi. Di sini ada daftar prasarana, salah satunya ini Bapak Ibu. Jadi seluruh sarana prasarana yang ada di sekolah kita ini akan muncul di manajemen sekolah di Sarpras. Ya. Kebetulan di sekolah saya sampai ada 3 pack ya Bapak Ibu. Nah, sampai sini yang terakhir adalah ada rumah penjaga sekolah. Setelah kita lihat semuanya memang sudah masuk sesuai fakta di lapangan Bapak Ibu ya. Dan ketika tidak ada di daftar prasarana, contoh misalkan di sekolah Bapak Ibu ada bangunan perpustakaan. Namun fakta di Dapodik di sini belum ada perpustakaan di daftar prasarana. Silakan Bapak Ibu kelola di aplikasi Dapodiknya dulu ya untuk penambahan sarana prasarana dalam hal ini perpustakaan. Ketika nanti sudah disinkronkan secara otomatis akan masuk di manajemen sekolah di daftar prasarana. Oke, yang kedua Bapak Ibu silahkan cek form cek sarana prasarana. Nah, di sini Bapak Ibu ini untuk menentukan ada dan tidaknya sarana kita Bapak Ibu ya. Contoh misalkan ruang kelas di SD 81 misalkan memang memiliki Bapak Ibu, pastikan klik memiliki ya. Kemudian ruang perpustakaan, jika di salah satu sekolah atau di sekolah kita belum mempunyai perpustakaan Bapak Ibu ya, silahkan Bapak Ibu klik tidak memiliki kalau memang sekolah kita belum memiliki ya. Beda Bapak Ibu, ruang ataupun gedung perpustakaan ya beda ketika kita menggunakan salah satu ruang yang kita seket menjadi 2, sebelah untuk pembelajaran atau sebagai ruang kelas, yang satunya lagi untuk perpustakaan. Ini beda Bapak Ibu. Yang dimaksud sarana prasarana adalah dalam bentuk ruang perpustakaan atau gedung perpustakaannya ya. Karena di tahun-tahun sebelumnya ini salah persepsi Bapak Ibu. Karena tuntutan akreditasi, ya, sekolah harus minimal akreditasi B, yang tidak mempunyai perpustakaan, maka dibuatlah gedung abal-abal. Kita buat ruang perpustakaan. Nah, ini sudah menyalahi Bapak Ibu. Ketika nanti Bapak Ibu mengajukan proposal, ya, meminta gedung perpustakaan, ternyata di Dapodik sudah ada ruang perpustakaan, maka tidak akan terrealisasi Bapak Ibu. Oke? Ya, next, ruang laboratorium. Nah, ketika sekolah memang ada atau tidak, silahkan Bapak Ibu pilih. Dan seterusnya. Ketika sudah Bapak Ibu checklist sesuai kondisi, silahkan Bapak Ibu klik simpan jawaban. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Next, kemudian form yang ketiga adalah form penilaian kerusakan. Nah, di sini Bapak Ibu. Satu-satunya ya mohon maaf, ini kemarin kami terus terang uji coba ya dibantu dengan Pak Dadang dalam hal ini. Pak Dadang login di manajemen Dignas ya. Jadi apakah hasil uploadan dari sekolah kami sudah masuk atau belum? Ternyata sudah masuk. Oke, Bapak Ibu. Nah, sebelum Bapak Ibu mengerjakan ini, Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu tuntaskan dulu form dan bukti fisiknya. Bukti fisiknya yang bagaimana? Ini kami tunjukkan Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, setelah nanti Bapak Ibu mengisi seluruh formulir penilaian kerusakan ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Sardi tadi, dari identitas sekolah, nama sekolah, NPSN, nama bangunan ya. Nah, kebetulan di bangunan saya yang kami ajukan ataupun yang memang rusak berat kondisinya adalah 1 unit gedung yang terdiri dari ini bangunan kelas 3A, 3B, dan 4A. Nah, tuliskan alamat sekolah, kabupaten, kemudian provinsi, kemudian titik koordinat. Nah, silahkan operator nanti untuk menentukan titik koordinat, silahkan buka aplikasi Dapodiknya. Di sana sudah ada titik koordinatnya. Ketika memang sekolah, terutama untuk TK PAUD, ya, yang belum mempunyai titik koordinat, silahkan tentukan titik koordinat.
sebelumnya sudah kami sosialisasikan. Kalau kita bahas di sini sehari nggak selesai, Bapak Ibu. Nah, kemudian luas bangunan, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Pak Sardi, dari dari satu unit gedung yang terdiri dari 3 ruang kelas, ya, ruang kelas untuk tingkat SD dengan panjang dengan luas 7x8, ya. Ini keseluruhan setelah dikalikan 3 lokal akan ketemu 168 meter persegi. Oke. Nah, kemudian untuk pengisian ini tidak kami jelaskan. Oke. Masukkan sketsa atau denah bangunan, Bapak Ibu. Kemudian isi catatan. Catatannya ini adalah sesuaikan nanti Bapak Ibu, sesuaikan dengan kondisi tingkat kerusakannya. Oke. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengisi form ini, jangan langsung di-upload Bapak Ibu. Ya, kita cari bukti fisiknya. Nah, kebetulan di sekolah saya Bapak Ibu, ini sudah kami ambil bukti fisiknya. Nah, ini adalah satu unit gedung yang terdiri dari 3 pintu atau 3 lokal. Ini lokal 1, lokal 2, lokal 3. Ataupun kelas 3A, 3B, dan 4A. Nah, ini kondisi gedung ini Bapak Ibu. Yang untuk satu unit gedung. Ini bangunan tahun 77. Yang dipakai pada tahun 78. Sampai hari ini belum dapat rehab Bapak Ibu. Ini karena nampak bersih, nampak cantik karena catnya saja Bapak Ibu, ya. Nah, jadi tentukan Bapak Ibu, silahkan ambil fotonya, ya. Kemudian ambil tampak samping, kemudian tentukan tampak belakang, ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ini baru bukti fisik untuk satu unit gedung yang rusak berat tadi, ya. Gambar ruang kelas 3A, 3B, dan 4A tampak depan, dan seterusnya. Nah, sesuai di form tadi, Bapak Ibu, operator dan kepala sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan di sekolah Bapak Ibu, apakah hanya cukup ruang kelas yang rusak? Nah, ketika nanti yang rusak ada beberapa gedung, nah ini hanya saya sampelkan untuk satu ruang kelas. Ketika nanti ada ruang perpustakaan yang rusak berat, maka di sini formulir penilaiannya untuk kerusakan bangunan, cantumkan juga formulir kerusakan bangunan perpustakaan. Ini kan baru hanya kelas Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika ada kerusakan WC siswa, kemudian ada ruang guru, nah, semuanya Bapak Ibu formulir ini kita cantumkan jadi satu dalam bentuk PDF. Oke, next. Nah, kemudian ini adalah bukti fisik gambar lantai, konsen, pelapon, meubiler, ruang kelas 3A, 3B, dan 4A. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kondisi satu unit gedung kami yang terdiri dari kelas 3A, 3B, dan 4A. Nah, ini pelaponnya atau kemudian ini lantai, ini konsennya ya Bapak Ibu. Kemudian ini ada meubelarnya, ya. Ini tampak belakang samping ya, ini udah potol semuanya ya. Sudah terpacul semuanya ini pelaponnya. Nah, kemudian rumah dinas kepala sekolah. Ketika Bapak Ibu mengajukan kerusakan rusak berat termasuk juga sarana prasarana penunjang dalam hal ini rumah dinas kepala sekolah, foto juga Bapak Ibu ya. Lampirkan buktinya. Ini rumah dinas kepala sekolah tampak depan, ini tampak samping. Kemudian rumah dinas guru tampak depan. Kemudian gambar rumah dinas guru tampak belakang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadikan dalam satu file. Pak, masuk suaranya. Maaf, ini Pak Bos lagi nelpon di belakang, jadi suaranya masuk ya Bu ya. Oke. Nah, ini setelah nanti Bapak Ibu sudah mengisi formulir dan sudah membuat bukti fisiknya, pastikan file tersebut kita buat dalam bentuk PDF. Nah, ini kebetulan masih draft Bapak Ibu ya. Dalam bentuk PDF kita gabungkan formulir dan bukti fisiknya, baru nanti kita upload di sini Bapak Ibu. Ya.
di manajemen. Oke. Nah, di manajemen ini Bapak Ibu ya, silakan operator ya. Nah, kebetulan ini Bapak Ibu. Di sini terdeteksi Bapak Ibu dari hasil sinkronisasi ya. Dari hasil sinkronisasi ini akan secara otomatis ketika kita cek form penilaian kerusakan bangunan, ini akan muncul di sini Bapak Ibu. Ya. Karena dari persentase kerusakan bangunan. Bangunan SD Negeri 081 Wanarja tahun pembangunan 1977, luas keseluruhan bangunan ini Bapak Ibu. Ya, ini tergantung trik masing-masing operator. Sebagai contoh misalkan, nah ini di Dapodik Bapak Ibu. Kebetulan Bapak Ibu di sekolah saya ini kami bikin seluruh bangunannya. Ya, ini agak lelet. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu di seluruh bangunan ya. Ini kami jadikan satu. Kami jadikan satu ini loading. Nah, di dalam tanah SD Negeri 81 ini berdiri bangunan. Ya. Boleh juga nanti operator ya, ini masing-masing trik operator Bapak Ibu ya. Nah, bisa juga menambahkan di sini ketika kita tambah, di sini kita cantumkan ada ruang perpustakaan, gedung perpustakaan, ada gedung WC siswa dan lain sebagainya. Cuman di sekolah kami buat ini adalah di atas tanah dengan luas 11.606 meter persegi ini berdiri bangunan SD Negeri 81. Nah, rinciannya Bapak Ibu, rinciannya kami bikin di sarpras di sini Bapak Ibu di ruang tadi. Nah, bangunan SD Negeri 81 ini terdiri dari ruang kelas, ruang kepala sekolah, kemudian ada perpustakaan, ada WC, ada ruang penunjang. Nah, dan seluruhnya Bapak Ibu. Oke, next. Ya, saya yakin ini operator sudah bisa memahami semuanya. Nah, ketika sudah muncul tingkat kerusakannya Bapak Ibu, nah di sini terbaca Bapak Ibu, rusak berat, ya. Ini ada sekian perhitungannya. Nah, ketika Bapak Ibu ingin mengupload, terutama operator, silahkan checklist sudah sesuai. Nah, di sini Bapak Ibu. Ketika sudah sesuai, ya, silakan Bapak Ibu klik no file chosen. Dalam artian tentukan file yang sudah Bapak Ibu buat, ya. Filenya tadi ini Bapak Ibu. Nah, ini ya. Kita akan mengupload ini Bapak Ibu, formulir penilaian kerusakan. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu klik no file chosen, ya. Loadingnya agak lelet. Nah, oke. Nah, silakan Bapak Ibu, di mana kita tadi meletakkan file yang sudah kita buat. Contoh misalkan ini draft. Ya. Oke, kita tentukan di sini karena ini baru uji coba, terus terang Bapak Ibu, kami tidak akan mengupload. Kemarin kami sudah mengupload sekali. Jadi ini hanya uji coba. Silahkan klik di sini, open ya. Nanti setelah masuk Bapak Ibu ya, contoh ini aja ya, draft. Oke. Nah, nanti akan terbaca di sini Bapak Ibu, verifikasi draft verifikasi penghitungan kerusakan bangunan. Oke. Nah, sebelum Bapak Ibu upload dokumen ya, silahkan lihat dulu Bapak Ibu. Pastikan apakah sudah benar yang akan kita upload. Ya. Ketika memang sudah benar Bapak Ibu, silahkan upload berkas. Nanti upload berkas yang muncul Bapak Ibu ya, setelah kita download ini yang muncul Bapak Ibu. Nah, ini yang akan muncul ya. Hanya saja karena ini tempat saya ini masih dalam bentuk draft Bapak Ibu ya. Baik penghitungannya secara detail ya. Kemudian untuk tim surveinya di sini adalah nantinya Pak Sardi Guswanto ST, menyetujui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo, Bapak Sindi SHMH, kemudian Dinas PU Kabupaten Kota Provinsi. Ya. Silahkan nanti cantumkan di sini Bapak Ibu nama Kepala Dinas PU-nya, ya. Kemudian tanda tangani stempel basah. Tadi disampaikan oleh Pak Sardi, kita cukup mengirim formulir penilaian ke Dinas Pendidikan
Kabupaten Tebo, ya. Nah, nanti yang menandatangani atau untuk meminta tanda tangan tim survei dan menyetujui kepala dinas ini dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo. Nah, nanti secara teknis karena ini terus terang ini waktu kita mendesak Bapak Ibu, kita waktu terakhir tanggal 31 Maret 2021. Sebenarnya Bapak Ibu terkait masalah info ini Bapak Ibu ini sudah 1 bulan tanggal 3 Maret sudah kami share di grup Facebook Dapodi Kabupaten Tebo. Hanya saja mungkin sebagian operator ya ataupun yang masuk dalam grup tersebut hanya nge-like saja Bapak Ibu ya. Hanya saja nge-like tapi tidak dipelajari secara utuh apa isi di dalamnya ya. Bahkan formulir ini juga sudah kami share Bapak Ibu. Ya. Oke. Lanjut. Nah, setelah nanti kita upload Bapak Ibu, nah nanti yang akan menverifikasi atau yang menyetujui adalah Kakak Datadik. Dalam hal ini yang bisa login di sana adalah Pak Dadang JSN ya, ataupun nanti ya kami kurang paham terus terang yang bisa login di sana siapa saja. Nah, nanti ketika memang sudah disetujui nanti akan diverifikasi oleh Kakak Datadik. Jadi itu Bapak Ibu sekilas terkait masalah pengentrian formulir tingkat kerusakan bangunan. Jadi perlu kami sampaikan Bapak Ibu untuk formulir bangunan nantinya Bapak Ibu ya ketika Bapak Ibu merasa kesulitan saat mengisi ini ya Bapak Ibu tadi sudah dibagi nomor WhatsApp Pak Sardi ya mungkin bisa privat dengan beliau melalui WhatsApp ataupun media sosial yang lainnya. Oke, Bapak Ibu nantinya tentukan dulu ya Bapak Ibu yang perlu diingat kita harus buat sketsa dinah bangunan. Ya, kebetulan ini tempat kami sudah jadi ya bisa jadi nanti Bapak Ibu membuat sketsa bangunan ini per ruang yang akan kita lakukan atau yang akan kita usulkan. Hanya saja kalau di sekolah kami ini sketsa dinah bangunan secara keseluruhan Bapak Ibu. Jadi usahakan nanti biar terbaca jelas pada saat membuat denah bangunan kasih keterangan Bapak Ibu. Contoh misalkan ini RK. Ya di sini keterangannya adalah ruang kelas ya. Terus kemudian RK ruang kelas 3 misalkan. Sebutkan semuanya. Oke. Bapak Ibu, jadi sampai di sini dulu terkait masalah secara teknis pengentrian tingkat kerusakan di aplikasi Dapodik, kemudian bagaimana mengupload bukti fisik dan formulir tingkat kerusakan. Namun sebelumnya perlu diketahui Bapak Ibu, nanti yang kesusahan mengambil form, nanti di sini ada Bapak Ibu formnya. Ya, misalkan ruang ibadah, ya, silakan Bapak Ibu, terutama operator, ya, silakan ketika sudah diklik di sini ada formulir kalkulator penghitungan tingkat kerusakan yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Klik di sini. Secara otomatis ketika Bapak Ibu klik di sini akan mengunduh form ataupun formulir penghitungan tingkat kerusakan. Contohnya ini yang kosong Bapak Ibu, ya. Nah, ini formulir kosongnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, bentuknya seperti ini. Ya. Ini adalah tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Sardi, ini formulir penilaian kerusakan bangunan dalam bentuk yang masih mentah ini Bapak Ibu ya. Silahkan isi sesuai kondisi sekolah kita. Oke, dari saya Bapak Ibu selaku Ketua FOPSI Operator Kabupaten Tebo, ya mohon maaf jika dalam menyampaikan materi terkait Dapodik dan formulir, ya ini terus terang ini sekilas-sekilas Bapak Ibu. Jadi nanti untuk pertanyaan mungkin bisa dilanjut setelah Isoma. Oke, terima kasih Pak Dadang. Lanjut.